saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut grup Anda, apakah keputusan yang dilakukan oleh PT Tailindo untuk mem-PHK pekerja yang bersalah dan dikenakan denda dianggap adil secara hukum? Uraikan pendapat Anda disertai dengan alasan. Menurut kelompok kami, keputusan yang dilakukan oleh PT Tailindo untuk mem-PHK pekerjanya yang memang bersalah dan dikenakan denda itu tidaklah sah, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dalam kesalahan berat pekerja atau buruh, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, putusan Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU Nomor 1/2003 dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 13/SD sampai HKI-1/2005 yang pada intinya mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pekerja atau buruh harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti kewenangan tersebut bukan berada di pihak pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitria Hasibuan, NPM 1905160058. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menurut grup kami, sudah tepatkah tahapan pemecatan yang dilakukan PT Tailindo? Uraikan tahapan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut dan tahapan yang ideal bagaimana? Tahapan pemecatan yang dilakukan perusahaan sudah benar, karena pekerja sudah melakukan kesalahan berat, yaitu lalai dalam berkendara dengan menggunakan mobil inventaris PT Tailindo. Adapun tahapan yang dilakukan perusahaan, yaitu perusahaan sudah melakukan upaya bipartit antara kedua belah pihak. Namun upaya bipartit gagal mencapai kesepakatan, maka perusahaan langsung mengajukan pendaftaran dan permohonan pemutusan hubungan kerja atas diri pekerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. Penolakan dari pekerja membuat perusahaan melakukan skorsing dengan tetap memberikan gaji pokok. Kemudian dilakukan persidangan antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, maka pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah. Namun PT Tailindo harus tetap membayar kewajibannya yang tertunda kepada pekerja berupa 4 kali gaji selama 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmadani, NPM 1905160023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya. Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi, apakah perlakuan yang dilakukan PT Tailindo sudah tepat, mengingat mereka mengalami kerugian? Namun jika dilihat dari prinsip kemanusiaan terkesan merugikan sepihak, bagaimana metode yang tepat menurut Anda? Menurut kami di kasus ini seharusnya tidak ada langkah untuk pengambilan keputusan hubungan kerja. Walaupun di sini PT Tailindo mengalami cukup kerugian besar, namun atas kasus ini tidak menyebabkan PT Tailindo harus tutup atau tidak bisa beroperasional kembali. Memang di sini jelas adanya seorang pekerja tersebut melakukan kesalahan atas kecerobohannya dan merugikan perusahaan. Namun di sini agar tidak merugikan sepihak, perusahaan berhak memberikan pekerja sanksi berupa memberikan surat peringatan atau SP, tidak memberikan insentif selama beberapa bulan, dan pemotongan jam kerja. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haryati, NPM 1905160030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
nomor 4, yaitu apa pelajaran yang dapat kita petik dari kasus di atas bila diambil dari posisi pekerjaan, perusahaan, mahasiswa, dan perusahaan umum. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Bila dilihat dari posisi perusahaan, jika memiliki kendaraan, sangat disarankan bagi perusahaan untuk mengasuransikan kendaraan terlebih dahulu sebelum digunakan oleh karyawannya. Mengapa demikian? Untuk mengantisipasi dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan itu rusak, sehingga butuh dana yang sangat besar. Jadi dengan adanya asuransi ini, tingkat resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat diminimalisir. Di samping itu juga perusahaan juga harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, yaitu dengan salah satu perlindungan yang dapat diberikan yaitu dengan adanya program pemerintah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang untuk memberikan jaminan jika adanya kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua, jaminan pensiun juga ya. Sehingga ketika tenaga kerja ini mengalami musibah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tenaga kerjaan itu akan sedikit terbantu dalam hal finansial. Selanjutnya yaitu pelajaran yang bisa kita ambil bila dilihat dari posisi pekerjaan. Apabila tadi perusahaan sudah memenuhi baik itu asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang bagi kita bagaimana untuk memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada kita sebagai karyawan. Jadi sebagai kasus di atas, bagaimana perusahaan memberikan fasilitas mobil inventaris kepada karyawan. Hanya saja sekarang tergantung kita. Pada saat menuju pulang terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan, atau terjadi kecelakaan saat berkendara, dan sedikit pesan, alangkah baiknya sebelum berkendara mengecek kendaraan kita itu dalam kondisi sehat atau tidak ada yang rusak. Itu bagi pengguna jalan atau di sekitarnya ada lubang atau jalan yang rusak, itu seharusnya masyarakat atau pemerintah sekitar bisa untuk memperbaiki jalan tersebut dan mengambil tindak lanjuti untuk pembangunan atau memperbaiki jalan supaya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau hal yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang kelima, kaitkan kasus di atas dengan mata kuliah hubungan kerja. Jawaban kami, pengertian hubungan kerja secara umum ialah hubungan antara pekerja dan pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Adapun unsur hubungan kerja yaitu 1. Adanya pekerjaan, 2. Adanya perintah orang lain, 3. Adanya upah. Pekerja atau buruh juga memiliki kewajiban. Yang pertama, melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai diperjanjikan dengan sebaik-baiknya. Kedua, melaksanakan pekerjaannya sendiri tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha. Yang ketiga, menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah atau tempat majikan bila pekerja tinggal di sana. Yang kelima, melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak. Yang keenam, membayar ganti rugi atau denda. Selain pekerja atau buruh, pengusaha juga memiliki kewajiban, yaitu 1. Membayar upah kepada pekerja. Yang kedua, mengatur pekerjaan dan tempat kerja.
3. Memberikan cuti atau libur. 4. Mengurus perawatan atau pengobatan. 5. Memberikan surat keterangan.